Kali ini Bupati Nila tanam ikan nila merah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deden dari Bupati Nila. Nah, kali ini malam-malam, alhamdulillah datang benih. Ya mungkin tadi videonya lihat pas kedatangan benih. Tadi jam sekitar jam 11. Nah, ini jam setengah 1. Nunggu benih aman. Kebetulan saya tadi udah ada perlu. Jadi sekalian nunggu benih aman, sekalian ada perlu. Nah, kali ini Bupati Nila tanamlah ikan nila merah. Nah, ini mau samplingan. Sampling dulu ya, kawan-kawan. Mau tahu isi berapa ini 1 kilo? Satu, dua, 3, 18, 19, 4, 19 kali 5 berarti 95. Ya kurang lebih di rata-ratanya ukuran 1 kilo isi 47, 48. Ini mau ditebar di kolam 3, kolam terbaik Bupati Nila, sama di kolam paling ujung, kolam petani. Ya mungkin kemarin nggak diliput pas panennya, karena ada kesibukan juga. Oke baik, berapa kilo yang mau saya masukkan ke kolam 3, ke kolam petani, dengan ukuran masing-masing dengan metode berbeda-beda. Nah, saksikan terus ya, hanya di Bupati Nila, yang mungkin lain daripada yang lain lah kawan-kawan. Segalanya kita bukakan, segalanya sesuai apa yang ada di lapangan. Insya Allah tidak ada yang ditutupin, semuanya dibukakan di Bupati Nila ini. Tujuannya itu untuk mengedukasi kawan-kawan. Siapa tahu kawan-kawan ada yang mau tebar padat, atau ya kalau di sini tuh tebar-tebar ya, kalau kata teman saya mah tebar ekstrim. Nah itu bisa diikutin kawan-kawan dengan SOP tertentu. Mungkin dulu kita banyak error, kegagalan ini itu, tapi alhamdulillah kesininya alhamdulillah. Jadi masing-masing kolam, masing-masing metode itu udah ada punya patokannya sendiri-sendiri. Oke kawan, yuk ikutin terus. Baik kawan-kawan, berhubung ini ada yang kecil-kecilnya dan di sana saringannya besar, nah kita sortir dulu. Jadi untuk di kolam 3 itu kita pakai yang besar-besarnya, yang kecilnya di kolam petani, supaya aman, nggak ada yang kabur mudah-mudahan kawan-kawan. Oke, bagaimana proses penyortirannya? Nah, ini, ayo sekat, angkat. Nah, ini tadi datang benih itu sebanyak 6 kintal kawan-kawan. Alhamdulillah tadi ada kematian diangkat itu 1 kiloan. Nggak sampai 2 kilo, 1 kilo lebih sedikit katanya. Nah ini ada lagi yang nongol sedikit yang naik. Ya alhamdulillah untuk seperti ini kita mengambil benih dari jauh ini udah aman sekali kawan-kawan. Kalau yang kemarin itu kematiannya kan lumayan banyak. Nah kalau kali ini alhamdulillah sedikit sekali hitungannya ini. Kalau benih dari 6 kintal jarak jauh itu ya ini sangat-sangat alhamdulillahirobbilalamin, rezeki buat saya. Nah ini saringannya saya menggunakan jaring kawan-kawan. Jaring yang buat kalau ngambil. Nah ini itu ukuran jaringnya
ukuran 1/3/4, di mana nanti yang keambil ini kemungkinan rata-rata size di size 40, bahkan bisa lebih besar daripada itu. Oke, proses-prosesnya kita saksikan ya untuk kawan-kawan biar lebih enak. Nah, kalau jaring kayak begini, kawan-kawan, kalau ada yang membutuhkan itu cari di marketplace. Ada kok. Pakainya ya, D15, kalau nggak D20 lebih tebal, lebih aman. D15 kalau nggak D20. Ukuran jaring ada 1/4, ada 1,5, ada 1/3/4, ada 2 in. Nah, itu tinggal kawan-kawan sesuaikan aja kebutuhan kawan-kawan. Namanya ini jaring PE. Mana luhurna? Atau batu belah dinya ge kanyat. Amir ada ngagendong. Nah, sekatana sok pepetkeun. Dot. Oke, kawan-kawan, kita pindahkan yang dari sana ke sini. Iya, iya. Kurang ngagendong Sok, bismillahirrahmanirrahim. Ini kawan-kawan, sebenarnya ini bagusnya besok pagi. Cuma berhubung tempatnya besok mau panen lagi, besok mau dipakai tempatnya. Jadi mau tidak mau harus sekarang dikerjainnya. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini yang bawah ini harus nyampe ke bawah. Yang atasnya kita agak kencangkan. Jadi supaya yang kecil itu turun. Kita rapihkan yang atas. Usahain jangan nempel ke yang bawah. Langsung diangkut, we. Oke, kawan-kawan. Setelah kurang lebih ikan yang kecil udah keluar, kan kelihatan. Nah, kita langsung berangkatkan. Soalnya ya waktu juga sudah malam dan ayakannya ini terlalu besar. Jadi nanti bisa habis ini turun semua ke bawah. Oke. Biasa distribusi kita menggunakan jerigen 10 kiloan atau 15 kiloan biar malam kan kolamnya enak, dekat, lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti. Yuk. Yuk ulah dingker-dingker saat tadiakeun. Kan biasa yang teresan gitu-gitu, teh ngaruksak kena lauk. Tah, ieu ditahan ya gua kieu. Nuliskeun cai nama. Ulah diengkreg-engkreg. Maksimal 15,5 nya. 15,3. Nah, ini kawan-kawan. Nah,
Ini alasannya kenapa saya berani 15 kiloan. Karena jarak yang sangat dekat sekali, dan ikan udah aman, udah bagus, udah segar. Jadi saya berani 15 kiloan supaya lebih cepat dalam distribusi ikan tersebut. Nah, makanya kalau teman-teman, kalau kawan-kawan ingin tanam seperti ini, catatan nomor 1, akses wajib enak. Minimal motor bisa masuk. Nah, itu catatan paling penting kawan-kawan. Soalnya tanpa seperti itu, tanpa jalan yang memadai, itu berat untuk tanam padat-padat. Nanti akan ada beberapa kendala karena distribusi tersebut. Soalnya ikan nila itu di pasaran itu sangat dibutuhkan kemulusan ikan itu sendiri. Jadi untuk panen, untuk tanam benih, distribusinya enak sekali kalau kita ada akses jalan gitu. Jadi ketika kita membuat kolam super padat, super intensif, itu harus dipikirkan sekali untuk akses jalan. Minimal bisa motor masuk. Nah, itu catatan kawan-kawan. Nah, ini rencana penebaran di kolam ini itu kurang lebih di 25.000 untuk kali ini, atau di 20.000. Nanti bagaimana benih yang masuk ke sini, ukuran benih yang mau masuk ke sini, bagaimana itu aja kawan-kawan. Jadi kita nggak memastikan bahwa ini harus tanam sekian, karena kita benih boleh beli. Benih boleh beli itu kita nggak bisa pastikan ukurannya ada berapa, harus bagaimana, harus ngisi berapa, itu nggak bisa dipastikan sama sekali kawan-kawan. Ini kolam yang kecil ini, saya mudah-mudahan bisa ada benihnya ini cukup untuk ya sekitar 20.000 lah. Nanti kita panen besar, jadi keluar mudah-mudahan banyak isinya. Tapi ya gimana nanti benih yang ada. Soalnya ini rencana mau di 2 kolamin. Nah, ini cepat sekali. Saya ngobrol baru beberapa menit, udah datang lagi. Nah, ini makanya berani di 15 kilo. Tapi kalau teman-teman aksesnya nggak enak, jangan sekali-kali memperlakukan ikan seperti ini. Risikonya amat fatal. Nah, ini sudah 3 jerigen, ikan langsung nggak ada kawan-kawan. Kalau ikan sehat itu langsung begitu masuk, langsung lep, langsung turun, langsung benar-benar nggak ada. Nah, itu kelebihan kolam, oksigennya melimpah, sangat melimpah, dan ikan yang dimasukkan itu disehatkan dulu di kolam penampungan. Nah, kenapa kita nggak menyehatkannya beberapa hari, hanya hitungan jam? Karena kalau kita beberapa hari di karantina itu mustahil bisa buat saya, karena dari kita karantina nanti didistribusikan kembali, itu akan terjadi sakit lagi. Jadi kalau buat saya itu kayak percuma gitu, karantina lama-lama di kolam yang berbeda. Nah, kalau karantina itu ya sekalian di sini. Caranya kita lagi masa karantina nggak dikasih makan atau dikasih obat-obatan kalau memang ikan sakit. Tapi kalau ikan sehat, benih yang datang dari jauh, beda suhu, beda perairan, itu kurang lebih di 2-3 hari, jangan dikasih makan. Nah, ini untuk kolam ini dan 2 kolam. Untuk kolam sana, yang 6 kintal itu kita bagi 2 kolam. Mungkin yang di sana cukup 1 kintal, khusus size yang kecilnya aja, yang besarnya di sini semua. Nah, mungkin sekian kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah menonton video-video dari saya. Saya nggak bisa videokan penanaman di kolam petani yang ada di ujung sana. Yang ada yang kemarin saya penerangannya di kolam yang 3 kali 14 meter. Nah, itu di sebelahnya yang agak lebar. Sistem aerasi dan kincir itu. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Semangat terus untuk budidaya ikan. Mudah-mudahan kita semua berhasil di dunia perikanan. Oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Satu lagi tuh motor tuh. Nah, itu hanya 3 menit juga udah sampai. Cepat sekali. Oh iya, nambah kawan-kawan. Nanti keterangan ini di kolam ini kita tanam berapa, size berapa, ada berapa ribu. Nanti saya masukin di tulisan ya, karena udah larut malam. Kebetulan saya bawa istri. Tadi habis pulang dari Jawa langsung ke sini untuk menyuguhkan ke kawan-kawan. Jadi mohon maaf sekali saya nggak bisa sampai selesai, kasihan istri nunggu. Oke, bye-bye.